semuanya. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang apa sih itu teori belajar dan juga metode-metode di dalamnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nil Putrani Widyastari dengan NIM 2515051083 dan juga rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Daniel Suryatama Rumah dengan NIM saya 2515051125. Terima kasih. Belajar adalah proses perubahan perilaku dari pengalaman dan juga latihan. Artinya, tujuan belajar adalah proses perubahan tingkah laku baik menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori belajar. Teori belajar adalah seperangkat prinsip atau konsep yang menjelaskan bagaimana manusia memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan serta keterampilannya. Jadi dalam teori belajar terdapat 5 teori. Yang pertama adalah teori behaviorisme, yang kedua adalah teori kognitivisme, yang ketiga adalah teori konstruktivisme, yang keempat adalah teori humanisme, dan yang kelima atau yang terakhir adalah teori sibernetik. Jadi, menurut Barner dalam The Gang 1989 mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah preskriptif dan deskriptif, yang dimana preskriptif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, sedangkan deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Teori belajar menaruh perhatian pada hubungan di antara variabel-variabel yang menemukan hasil belajar. Sedangkan teori pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana seseorang memengaruhi orang lain agar terjadi suatu proses belajar. Teori belajar behaviorisme atau behavioristik adalah teori belajar yang menitik beratkan pada perubahan tingkah laku dari peserta didik yang terjadi akibat dari interaksi antara dorongan dan juga respons. Teori belajar behaviorisme atau behavioristik dipelopori oleh John B. Watson dari tahun 1878 sampai dengan 1958. Yang menganggap bahwa fokus utama studi psikologi ialah perilaku, yang dimana aliran behaviorisme percaya bahwa perilaku adalah hal yang sepatutnya dipelajari karena dapat dikaji secara langsung. Contoh penerapan dari teori behaviorisme adalah guru dapat memberikan reward atau hadiah kepada siswa yang menjawab dengan benar, atau hukuman ringan untuk mengurangi perilaku negatif pada siswa. Teori belajar kognitivisme menekankan pada proses belajar ketimbang hasil dari pengajaran itu sendiri. Teori ini membantah teori behavioristik yang melihat proses belajar sekadar stimulus dan respons. Jadi, contoh penerapan dalam teori kognitivisme adalah guru dapat menggunakan peta konsep atau mind mapping agar siswa dapat lebih mudah menghubungkan materi baru dengan materi yang sebelumnya. Teori belajar konstruktivisme menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student-centered learning. Teori ini mendukung proses pembelajaran yang mandiri. Untuk penerapan konstruktivisme adalah guru dapat mengajak siswa berdiskusi kelompok untuk menemukan solusi dari suatu masalah atau menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Teori belajar humanistik berakar dari perspektif psikologi yang memandang setiap manusia sebagai individu secara utuh. Maka itu, teori ini tidak memandang manusia hanya dari yang terlihat jelas oleh mata, tetapi juga perilaku, perasaan, dan citra dirinya. Dalam teori humanisme, contoh penerapan yang dapat dilakukan oleh guru adalah menciptakan suasana kelas yang nyaman dan juga bebas dari tekanan, serta memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih topik sesuai minat mereka. Teori yang terakhir adalah teori sibernetik, yang dimana
Sibernetik memandang proses belajar sebagai pengolahan informasi, sejalan dengan prinsip teori belajar kognitivisme yang mengutamakan proses ketimbang hasil belajar. Jadi dalam teori sibernetik, contoh penerapan yang dapat dilakukan adalah guru dapat menggunakan media digital, simulasi komputer, atau e-learning dalam pembelajaran sebagai media ajar atau untuk mengaplikasikan materi-materi yang diajarkan. Nah, dari penjelasan rekan saya dapat simpulkan pada teori belajar. Tidak ada satupun teori yang paling benar, karena setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga pendidik perlu mencari dan memilih teori yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Terima kasih.